Bapak di surga, terima kasih untuk hari yang dahsyat dan luar biasa ini. Kami boleh ada di minggu pertama bulan ini Tuhan. Kami telah melewati 6 bulan berlalu. Dan kami boleh melihat Tuhan menyertai kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Makanya kami boleh percaya dan terlalu yakin Tuhan 6 bulan ke depan kami akan terus melihat tangan Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Membentengi kehidupan kami, melindungi setiap kami. Sehingga kami terlalu yakin benar bahwa 6 bulan ke depan ada mukjizat, ada berkat, ada pertolongan, ada janji Tuhan dilepaskan dalam kehidupan kami. Bahkan kami dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan. Dan kami imani Tuhan tahun ini ada tahun berjalan dalam kehidupan keberuntungan, menjadi berkat dan siap untuk diberkati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa jamah hati kami dengan kebenaran-Mu, supaya firman-Mu jatuh di hati kami yang subur. Dan kami percaya ketika firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat mendapatkan pengharapan dan sukacita. Ambil alih ibadah ini, bagi-Mu kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Tuhan kita. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam semuanya. Apa kabar? Ada sukacita, amin. Saya percaya sepanjang bulan ini kita akan kembali melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Untuk kita kembali melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, katakan kiri kanan, saya bangga melihat hidupmu ada hari ini di tempat ini. Ada amin. Katakan kiri kanan, karena hari ini harinya Tuhan. Hari di mana kita akan melihat janji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi supaya kita semua kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai langkah iman kita untuk masuk dalam perkenanan Tuhan yang luar biasa. Sama-sama katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidup kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mukjizat dan selalu menjadi berkat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya, Anda siap diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan ada KKR hari Jumat dan hari Sabtu. Saya mengundang kita semua Bapak Ibu untuk terlibat dalam acara KKR ini. Bapak Ibu mungkin video, tadi udah diputar videonya, putar aja videonya Bapak Ibu. Dan waktu ini inilah KKR kita yang paling cepat untuk dikerjakan. Yaitu kita ada waktu cuman 1 minggu. Cuman 1 minggu Bapak Ibu. Biasanya kita sudah pikirkan acara KKR itu minimal 2 bulan Bapak Ibu. Kita kerjakan 2 bulan. Tapi puji Tuhan kita mengerjakan KKR ini dalam waktu 1 minggu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ada amin Bapak Ibu, mari dukung dalam doa, hadirkan jemaat Bapak Ibu. Tuhan telah sediakan hampir tercukupi semua biaya yang kita butuhkan dalam KKR ini. Sebesar 42.500.000 Bapak Ibu. Dan ada yang mengatakan, Pak Pendeta kenapa harus uang ditabur-taburin, dibuang-buang. Ini 2 hari ini kita bayar sewa gedung kan lebih mantap. Saya bilang tugas kita adalah menuntaskan amanat agung. Ada amin saudaraku, katakan kiri kanan, tugas kita menuntaskan amanat agung. Ada amin. Untuk itu saya minta kerjasama untuk seluruh jemaat Tuhan. Minimal bawa 2 orang, apalagi kalau 3 orang. Apalagi kalau 1 kampung. Tapi itu kan mustahil ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, jadi kita usahakan 2 malam KKR kita. Kita selalu ada di gedung yang sama, di Microskill. Selalu kita menggunakan gedung itu dan selalu penuh. Dan kita harap kali ini kita bisa isi sampai ke Pena, sampai depan. Hari pertama akan ada KKR Youth Revival bersama dengan 5 hamba Tuhan dari gereja lain Bapak Ibu. TWS Together We Strong, ya komunitas ini adalah komunitas yang kita bentuk ya. Saya kumpulkan beberapa hamba Tuhan yang ada di Kota Medan, ada dari GSJA, ada dari CWS, kemudian dari City Harvest, dari GPDI, hamba-hamba Tuhan yang saya lihat bahwa mereka ini hamba Tuhan yang bisa membawa pengaruh yang besar. Bapak Ibu, kita sudah ada dalam TWS ini sudah 6 bulan ya, ada setahun ya. Kita koordinasi, kita bangun, kita naikkan anak-anak muda. Dan kita percaya bahwa generasi ke depan adalah generasi yang luar biasa. Dan gereja yang berdampak adalah generasi yang mempersiapkan pemimpin yang hebat dari hidup kita. Ada amin? So bantu dalam doa Bapak Ibu. Kita sama-sama bersama dengan Pastor Adi juga akan hadir dari Jakarta. Dan hari Sabtu khusus itu adalah ibadah ibadah kesembuhan ilahi dan ibadah mukjizat. So ajak yang sakit Bapak Ibu, ajak yang beban berat. Ya apalagi kalau ada sakit jiwa lebih mantap lagi Bapak Ibu.
maksudnya jiwanya terganggu Bapak Ibu karena dolar sudah 18.000. Dia stres, kenapa kau stres? Karena gak ada dolarku katanya. Waduh, karena gak ada yang mau ditukar. Kalau ada yang ditukar masih mending kan ya kan. Ngapain kau stres? Kenapa kau ikut stres ikut dolar naik? Iya karena gak ada dolarnya, kalau ada dolar kan bisa ditukar. Bilang kiri kanan, macam sekau lah gak ada juga uangnya ya kan. Ya, so puji Tuhan, jadi teman-teman bantu dalam doa supaya acara KKR ini memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Bilang kiri kanan, kita bawa jiwa-jiwa, kita penuhi ruangan itu supaya mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Yes. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi profetik sudah dibuka tadi? Belum? Oke, tadi ada profetik telah dinaikkan Bapak Ibu Saudaraku, dan saya berdoa di sepanjang bulan Juni ini biarlah profetik itu menjadi tuntunan buat kita untuk bisa melangkah. Saudaraku, saya rindu Anda semua, apa yang saya dapatkan dari Tuhan saya bagi buat kita semua, dituntun dalam prophetic sound, ya Bapak Ibu, dalam suara profetik, supaya sepanjang bulan ini kita boleh melihat Allah menggenapi hal-hal besar dalam kehidupan kita. Ada amin? Dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan kita untuk terus mengimani bahwa apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentunya setiap minggu kita akan mengarahkan kita semua untuk berada masuk ke dalam apa yang Tuhan rancangkan ini. Sama-sama katakan yes. Let's go. Tema kita hari ini adalah melangkah ke dalam keajaiban rencananya. Sama-sama katakan saya harus melangkah ke dalam keajaiban rencana Tuhan dalam hidup saya. Katakan amin. Let's go. Mari kita buka firman Tuhan buat kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-40. Teman-teman yang sudah bawa Alkitab langsung buka saja, kita akan baca ayat yang pertama. 3, 2, ya demikian firman Tuhan. Untuk pimpinan biduan, Mazmur Daud. Aku sangat apa? Menanti-nantikan Tuhan. Lalu apa? Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriak minta tolong. Katakan kiri kanan, bulan ini engkau akan mendengar, engkau akan melihat Tuhan mendengar doamu. Dan Tuhan akan menjawab doamu. Saya percaya bulan ini kita akan melihat Tuhan mendengar jawaban doa kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Amin. I prophesy dalam nama Jesus, saya berdoa dalam nama Yesus, saya bernubuat dalam nama Yesus, apa yang menjadi pergumulan Anda, apa yang menjadi ketertundaan selama ini, kalau engkau punya iman percaya dalam Mazmur 40 ayat 1 ini akan dinyatakan dalam hidup Anda. Yes, saudaraku Tuhan, saya percaya benar bahwa Tuhan bukan Tuhan yang mau membiarkan kita berada dalam keadaan di mana kita harus menderita. Saudaraku, Anda tidak ditebus untuk gagal, Anda tidak ditebus untuk menderita, tapi Anda ditebus untuk hidup dalam kemenangannya. Penderitaan kita cuma satu, yaitu kita membiarkan terus hidup kita berada dan berjalan dalam tatanan Tuhan. Amin saudaraku. Apa itu penderitaan kita? Penderitaan kita yang sesungguhnya adalah bukan lagi menderita karena penyakit, menderita karena kemiskinan. No, tapi penderitaan kita adalah bagaimana membiarkan diri kita tidak dikuasai oleh keinginan daging kita. Anda harus terima ini sebagai sebuah kebenaran. Karena dengan baik, Tuhan memberkati kita. Jangan alergi dengan kata berkat dulu ya. Tuhan ingin memulihkan kita, Tuhan mengangkat kehidupan kita supaya Anda menjadi etalase kemuliaan Tuhan. Orang dapat diberkati, orang dapat dipulihkan lewat hidupmu, lewat kesaksianmu. Dan orang dapat mengalami Kristus. Mungkin Anda tidak membantu mereka dalam bentuk-bentuk uang atau pertolongan-pertolongan yang lain. Tetapi orang dapat mendapatkan berkat dari hidupmu lewat kesaksian hidupmu. Katakan amin saudaraku. Saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan Bapak Ibu, dalam 2 Korintus, sama-sama kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ke-18. Firman Tuhan mengatakan sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah? Di mana ada roh Allah? Di mana ada roh Allah? Kalau ada roh Allah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayanan kita, kita akan mengalami kemerdekaan dari segala sesuatu dari apa yang iblis ikatkan dalam hidup kita. This is the strong of message. Ini kuasa daripada Injil yang Anda harus terima. Saudaraku, Anda jangan hanya menjadi orang yang diterus dimanipulasi oleh kegelapan. Makanya firman Tuhan katakan, hiduplah dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan, umatku binasa karena apa? Kurangnya pengenalan yang benar tentang Tuhan, tentang firman. Makanya firman Tuhan katakan, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena mengandung janji. Janji itu melepaskan Anda, janji itu meneguhkan Anda, janji itu meluruskan jalan Anda, janji itu menyatakan kehendak Allah dalam kehidupan Anda. Makanya pada waktu ibadah jangan tidur, supaya janji dilepaskan. Supaya janji diteguhkan, supaya janji dijadikan. Katakan amin. Kalimat berikutnya, ayat ke-18, 3, 2 ya. Dan
Kita apa? Mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan apa? Dengan muka yang tak tersebelum. Saudaraku, Anda akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, lewat usahamu, lewat hidup Anda, lewat pelayanan kita, kita tidak memantulkan pribadi kita, tapi Allah memantulkan, Allah memenuhi dirinya ke dalam diri kita, sehingga Allah kembali memantulkan dirinya melalui kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saudaraku, Anda harus renungkan, Anda perlu mengkalibrasi hati Anda. Siapa yang Anda pantulkan setiap hari? Kalau Anda memantulkan diri Anda kepada hidup orang lain, Anda belum menjadi dampak. Kalau Anda tidak, kalau Pak, dengar baik, suami-suami, kalau kamu tidak bisa memantulkan Kristus dari dalam hidupmu, maka dengar baik, istrimu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari hidupmu. Bu, kalau kamu tidak memantulkan Kristus dari dalam hidupmu, maaf, kau boleh ganti bulu mata, kau boleh sulam gigi, sulam bibir. Dengar baik, kau tidak akan pernah bisa memantulkan kemuliaan Tuhan dalam hidup suamimu. Kenapa? Pantulanmu itu dosa, Pak. Pantulanmu itu dosa, Bu. Tapi pantulan Kristus mendatangkan kasih dan damai sejahtera. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin, saudaraku. Makanya kita dapat menikmati surga dalam keluarga kita. Yang walaupun suami Anda, istri kita ada kekurangan-kekurangannya. Yang penting gak on aja. Iya, saudaraku. Mungkin ada teman berkata begini, bro, lu tahan hadapi istri model begitu, bro. Kayak Lucifer, bro. Apa kau jawab? Sebenarnya aku juga gak tahan. Aku udah mau kutukar di Shopee. Cuma ku cari di Bukalapak juga tak dapat. Ku cari juga di Lazada, gak dapat. Oh, rupanya ada sale 50-50%. Tak diterima pula lagi itu, tukar tambah gak boleh. Tapi kok bisa kau tahan? Kalau bukan Tuhan, udah kutinggalkan dia. Tapi karena Tuhan, aku masih mampu mengasihi dia. Sedap. Haleluya Bapak Ibu. Itu baru. Saudaraku, ada pantulan yang kita pantulkan bukan datang dari kita. Kalau kita, kan kita tidur, ini setan atau Lucifer? Setan atau Lucifer? Nggak ada kebaikan. Tetapi kalau Anda telah memantulkan Kristus, Anda memandang pasangan Anda, Tuhan terima kasih. Walaupun hidupku kadang-kadang gak bahagia menghadapi dia, tapi oleh karena Engkau, kebahagiaanku tak kudapatkan dari dia, tapi karena hidupmu telah mati bagiku, maka aku bahagia untuk menghadapi dia. Haleluya. Haleluya. Saudara, dadis, karena Anda kan mengalami Tuhan yang luar biasa. Kenapa firman Tuhan mengatakan, dan semua kita apa? Mencerminkan. Oh, haleluya. Kemuliaan Tuhan. Makanya iblis gemetar menghadapi kau. Makanya ketika datang musibah, datang persoalan, datang kerugian, roh kerugian merusak pekerjaanmu, roh kerugian datang merusak usahamu. Pada waktu dia datang, dia mundur. Kenapa? Dia melihat ada kemuliaan Tuhan di wajahmu. Ada kemuliaan Tuhan dalam keluargamu. Ada kemuliaan Tuhan dalam pelayananmu. Sehingga setiap serangan-serangan kuasa kegelapan yang datang menyerang engkau, terpantul keluar atau tercampak keluar. Because why? The power of the glory of God shining on your face. Karena kemuliaan Tuhan terpancar indah di wajah saudara. Katakan amin saudaraku. Bilang kiri kanan, atur wajahmu sedikit. Haleluya Bapak saudaraku. Adik-adik muda dengar baik. Kalau engkau memantulkan kemuliaan Kristus, kau akan memperlakukan pacarmu seperti malaikat. Bukan seperti malaikat yang jatuh dari surga, Lucifer. You protect her. You protect him. You become more strong. Come on. Sampai Anda masuk dalam pernikahan yang kudus. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya Bapak Ibu. Ketika kita memantulkan Kristus. Para pelayan-pelayan Tuhan. Kalau Anda memantulkan Kristus dari pelayanan hidup Anda, dari hidup Anda. Maka dengar baik. There is not burn out. Nggak ada burning out. Kenapa? Kita nggak ada lelah melayani Tuhan. Kenapa kita nggak lelah melayani Tuhan? Karena kita tidak beraktivitas rohani. Tapi kita beraktivitas dalam aktivitas ilahi. Kekuatan ilahilah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk mengerjakan pekerjaannya. Kalau aktivitas rohani, mohon maaf, banyak validasinya. Apa contohnya? Nggak ada di gereja kita sih. Oh dia pengennya jadi WL. Kalau WL dia, haleluya, haleluya. Seka-seka, ya kan? Betul nggak saudara? Kalau di mimbar dia mantap.
Ya kan? Tapi turun dari mimbar, disuruh doa di atas. Aduh, sorry ya, lagi antar orderan aku. Ya kan? Kita pasang spanduk hari ini. Aduh, itulah pula. Lagi nggak enak perutku. Tadi enak, sekarang tiba-tiba nggak enak gitu. Nggak ada. Jangan kok ngomong si Ivan itu. Kok terlalu jujur sekali sih. Ya kan? Itu nggak relevan kan Bapak Ibu. Kan? Saya percaya kalau ada aktivitas ilahi dalam kehidupan kita, benar dari sisi kita tidak mampu untuk melakukannya. Tapi karena Allah turut bekerja di dalam kita, maka apa yang tidak mampu bagi kita, Allah mampukan untuk kita bagi kemuliaannya. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan kita. Oke, kalimat berikutnya firman Tuhan mengatakan apa? 3, 2, ya. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka apa? Kita diubah. Oh my God. Menjadi apa? Serupa dengan gambarannya. Anda adalah rupa Kristus. Dengar baik, itu sebabnya surga mendengar Anda pada waktu Anda berdoa. Kenapa? Karena surga tidak mendengar suara Anda. Surga tidak mendengar suara suamimu. Tuhan, surga tidak mendengar suara istrimu. Tapi surga mendengar suara Yesus dari dalam hidupmu. Itu sebabnya iblis gemetar. Because why? The sound from Jesus rise up from the earth, come out from your mouth. Karena suara Yesus. Makanya iblis gemetar menghadapi kita. Dia tidak melihat Dedi Zega. Dia tidak melihat Pak Kevin. Dia tidak melihat Pak Aris. Tapi dia melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan apa? 3, 2, ya. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. We become the image of God. Makanya firman Tuhan mengatakan apa yang diikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di surga. Because why? Because you looks like Jesus. Karena kita telah diserupakan di dalam Kristus. Lewat firman-Nya. Lewat perjumpaan kita dengan Roh Kudus. Lewat ketekunan kita dalam menghadapi tantangan. Pada waktu, kapan kita serupa menjadi Kristus? Pada waktu kita direndam ke dalam ruangan Teranus kita. Ketika kita masuk ke dalam pulau Patmos kita. Apa itu pulau Patmos? Adalah tempat pulau-pulau di mana kita sedang dibuang. Baik itu persoalan kita, tantangan kita. Apa itu Teranus, tempat penjara Paulus. Tapi dengar baik, Patmos, Teranus bukan tempat yang menyakitkan bagi Yohanes. Teranus bukan tempat yang menyedihkan untuk Paulus. Justru di sana mereka dapat mendengar suara Tuhan. Dari pulau Patmos muncullah kitab Wahyu. Saudaraku, we looks like Jesus. Kita menghadapi tantangan 2026 ini. Orang mau bilang Indonesia gelap. Tapi dengar baik, Indonesia gak bisa gelap. Karena ada anak Tuhan yang membawa terang. Amin saudaraku. Dengar baik, goncangan naik $18.000, mau $21.000 pun dolar. Jangan takut. Amin saudaraku. Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin Dia berkuasa. Jangan masuk ke dalam sistem dunia. Masuk ke dalam sistem supranatural Tuhan. Kalimat berikutnya, firman Tuhan apa? Maka kita diubah apa? Menjadi apa? Serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Bukan semakin redup Bapak Ibu. Semakin kita kenal Tuhan, hidup kita berprogresif, meningkat, menaik, diangkat jadi kepala, bukan jadi ekor. Dari tahun ke tahun kita dibawa Tuhan naik ke level-level berikutnya. Firman Tuhan mengatakan mulut kita penuh dengan pujian. Kenapa mulut kita penuh dengan pujian? Karena setiap hari Allah memperlakukan hal-hal hebat dari dalam kita. Saudaraku, kamu di sini mengerti Bapak Ibu? Saudaraku, saya terikat dengan firman Tuhan mengatakan begini. Kamu akan berbuah banyak. Kalau kamu berbuah banyak, kamu akan dikenal sebagai murid-muridku dan kamu akan memuliakan Bapamu. Dan firman Tuhan mengatakan buahmu tetap. Yes, nice. Buahmu tetap. Saudaraku, perhatikan kata tetap. Sama-sama katakan tetap. Lihat saya sebentar, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Saudaraku, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. 2 roti, 5 roti, 2 ikan. Kemudian dinaikkan ke atas. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, ikan itu diambil, datang lagi. Roti itu diambil, datang lagi, tetap. Bahkan lebih. 12 bakul. Nah sekarang Bapak Ibu Saudaraku, analoginya begini, buahmu tetap, bertambah banyak dan buahmu tetap. Kalau ada saya 10 mangga, saya kasih Anda 7. Pertanyaan saya, secara manusia berkurang gak punya saya? Tinggal, tapi firman Tuhan mengatakan kau keluarkan 7, datang lagi 10. Tetap bertambah, tetap bertambah, tetap bertambah, tetap bertambah.
Secara natural kita sedang kekurangan atau dikurangkan, tetapi secara supranatural Allah membuat kita semakin berbuah tetap. Ada saudaraku. Makanya Anda jangan melihat situasi Anda, kondisi hidup Anda dari realita natural. Tetapi Anda mulai melihat hidup Anda dari realitas supranatural. Karena Anda mengerjakan sesuatu bukan dari kehendakmu, tapi Anda melakukan sesuatu karena kebenaran firman Tuhan. Dengan Bapak Ibu Saudaraku, Anda harus menjadi orang yang baik hati. Anda harus menjadi orang yang benar. Jangan menjadi orang yang pelit. Maksud saya tadi, jangan jadi orang yang rakus tapi gak enak. Bilang kiri kanan, maksud Pak Gembala rakus. Iya dong. Selagi kau masih menjadi orang yang pelit atau rakus, kau tidak akan pernah melihat janji Tuhan dinyatakan dalam hidup Anda. Saya kasih Anda kesaksian Bapak Ibu. Pak Bintang kemarin kasih saya proposal ya. Acara KKR kita 42 juta 500 Pak Bintang. Bapak Ibu Saudaraku, dalam proses ini 6 hari mau diambil di mana ini? Susun jula-jula pun tak sanggup lagi itu. Ya kan 42 juta. Apalagi di masa kris monitor ini, siapa yang mau ngasih uang? Ya kan? Saudaraku Tuhan, hanya tiba-tiba ada teman saya, ya, dia tengok postingan saya. Kapan KKR-nya Pastor? Tanggal 13. Kasih ada proposalnya. Saya bilang, sejak Glow Community ada, tidak pernah ada proposal. Tidak ada proposal, karena GCM tidak pernah menjalankan proposal. Oh, dia langsungnya, bukan proposalnya, kalau nggak ada proposal, budget. Kalau budget ada. Kalau proposal nggak ada. Kalau budget, ya nggak salah lah. Namanya juga budget kan, perkiraan. Oh, budget apa? Dia bilang, berapa? Saya bilang, entar ya lagi dihitung. Berapa? Dia sosok terus aku. Berapa? Udah ada belum? Saya bilang belum, karena nggak ada, kan di gereja kami nggak ada full timer. Di gereja kita ini nggak ada full timer, Bapak Ibu. Semua apa? Full gospel. Nggak ada full timer di gereja kita ini, nggak ada. Gembala Anda nggak dikasih PK, ibu gembala nggak dikasih PK, WL singer nggak dikasih PK. Hanya bapak-bapak kita ini yang punya persembahan. Memang kami melayani untuk Anda. Hanya pemain musik yang dapat PK, yang lainnya nggak ada, Bapak Ibu. WL nggak dapat PK. Bukan kami minta dari Anda, nggak dari Tuhan. Ya, tapi kalau ada transfer hubungi aja Pak. Ya udah. Terus dia paksa, bro cepatlah kirimkan dulu. Akhirnya Pak Bintang kirim. Dia bilang, aduh bro, sorry bro. Cepat tahu mama telepon bilang lagi ibadah mak. Dia baca Bapak Ibu. Saya bilang, aduh sorry bro, agak sedikit besar ini. Udah gak apa-apa. Gini aja, kita akan bagi 2. Oh bagi 2. Ngomong dia bagi 2 aja sudah puji Tuhan sama saya. Bagi 2. Bilangnya, udahlah. Dia bahas lagi, gini aja lah. Adekku, dia panggil aku adekku. Adekku, lu tanganilah, aku tanganilah 3/4. Kau sisanya. Oh saya bilang lebih bagi lagi. Ya kan? Bayangkan Tuhan itu bisa bekerja dalam tempo yang sesingkat-singkat. Kita cuma urus 25% ya. Gak sampai lah. Ya paling tenaga, baliho, banyak jemaah, jiwa-jiwa datang. God prepare. Saudaraku, inilah supernatural. Mau cari bagaimana lagi supernatural? You got that. You receive that. Saya gak tahu bagaimana Tuhan memutarbalikkan keadaan Anda. Seperti Tuhan menolong KKR kita ini. Tuhan yang sama yang akan menolong Anda. Jangan bergantung dengan kantong. You do small thing, God do the next. Amin. You do the small thing, God do the rest. Tuhan akan lakukan yang terbaik. Tapi jangan pelit. Saya bisa tahan uang itu Bapak Ibu. Saya bilang Pak Bintang gak ada, cuma 5 juta dikasih. Saya panggil Pak Bintang baca ini. Buka matamu sebesar. Kok bisa ya Pastor? Aku pun tak tahu, gue bilang. But God do that miracles. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Bapak saudaraku, firman Tuhan katakan kemuliaan yang semakin besar. Pastikan kamu berprogresif naik Bapak Ibu. Jangan kejar berkatnya, tapi kejar Tuhannya. Hiduplah dalam kebenaran. Hidupilah kebenaran itu sebagai dasar yang kuat dalam hidup Anda. Mazmur pasal yang kelima. Saya tidak baca, Bapak Ibu semua nanti baca di rumah. Saya loncat yang pasal yang kelima. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-40 yang kelima. 3, 2 ya, yang kelima. 3, 2 ya. Haleluya. Oke ya, Allah ya, nanti kita sambung lagi. 3, 2 ya. Berbahagialah orang apa? Yang menaruh kepercayaan, berbahagia. Saudaraku Tuhan, Anda meletakkan kepercayaan Anda kepada siapa? Saudaraku, kebahagiaan kita bukan melihat hal-hal spektakuler.
Bagi saya mukjizat itu biasa Bapak Ibu. Tapi yang luar biasanya adalah saya meletakkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Tuhan menghargai kepercayaanku kepadanya. Kalau ada gereja ini sampai detik ini, kita bergumul untuk sewa gereja. Tapi pergumulan kita bukan nangis-nangis. Tuhan sewa gereja. Enggak, kita doa aja, percaya. Ini gereja Tuhan kok. Gak perlu harus, aduh gimana nanti bulan depan ya. Kalau ada pelenton ngomong begitu, saya kasih. Makanya di sini kalau ada pelenton, bagaimana sewa gereja kita gak berani ngomong sama saya. Ambil apa? Permen karet. Tempelkan mulut kau itu. Kata si Ope semalam, gibal kau. You trust. Kebahagiaan kita adalah kita bisa mempercayai Tuhan dan Tuhan menghargai kepercayaan kita. Amin saudaraku. Tuhan menghargai kepercayaan kita. Itu sebabnya Tuhan memperlakukan Anda dengan perlakuan-perlakuan istimewa. Kenapa? Karena Tuhan menghargai kepercayaanmu karena engkau mempercayai Dia. Kalau engkau mempercayai Dia mengelola keluargamu, mengelola usahamu, mengelola masa depanmu, maka percayalah Ia melakukan lebih dari apa yang Anda harapkan. God will bring you to the next level of your life. Bapak Ibu, kita punya program yang cukup banyak. Kita mau ke Sibu, kita mau ke, bukan Sibuk ya, Sibu itu di Malaysia. Kota Kinabalu, itu kemarin lagi, saya belum, last minute Bapak Ibu, doakan supaya, I don't know for, saya nggak tahu kalau jalan Tuhan. 27 saya ada konferensi di Australia, tapi belum tentu kalau lulus apanya, visanya. Masih belum lagi diajukan, masih nunggu registrasi. I don't know how God bring us. Gereja kita kecil, tapi jangan sampai kita kecil, kita tidak melakukan perkara-perkara besar. Daud juga kecil, tapi dia melakukan perkara-perkara besar. Jangan tunggu besar, tapi start now. Katakan amin saudaraku. Haleluya Bapak Ibu saudaraku. Supaya dunia tahu bahwa Tuhanlah yang mengerjakan perkara hebat dalam hidup kita. Oke, kalimat berikutnya 3, 2 diam. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. 3, 2 yang tidak berbalik kepada orang angkuh atau kepada orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Jangan makanya baik, jangan pernah bandingkan dirimu dengan hidup orang lain. Janganlah pernah bandingkan keluargamu dengan keluarga orang lain. Keluargamu itu keluarga. Saya bilang semalam di dua syafaat, di dua puasa. Perhatikan dulu. Ada seorang istri, dia bilang sama suaminya, nengok tetangga sebelah, udah ganti tempat tidur. Dari King Coil ke King Kong. Mereknya maksudnya. Ya kan? Kata suaminya, sabarlah mak. Tidur aja lalu kita di atas kasur kapas itu. Udah capek punggungku. Datang besoknya lagi. Dia bilang, Pak, tengoklah tetangga sebelah. Udah ganti mobil. Dari Expander jadi Pajero. Kita, Astrea pun masih kredit. Astrea tahun berapa itu udah Astrea? Kapan kita ganti Pak? Udah gak tahan lagi hidup sama kau Pak. Kata suaminya, sabar ma, indah pada waktunya. Lama kemudian, ma, Pak, tengok tetangga sebelah, udah ganti TV. Dari Samsung ke Samsung. Flat. TV kita dari dulu sampai sekarang masih TV tabung. Itu dipukul-pukul dulu baru keluar cahayanya. TV dulu agak aneh juga ya. Dipukul dulu dia baru keluar. Kok bisa begitu ya? Saya juga heran loh. Ya kan? Ada nanti film apa itu? Film telenovela zaman dulu kan? Apa namanya itulah? Maria Mercedes. Maria Mercedes. Zaman-zaman kecil kami dulu apa itu ya? Ria Jenaka. Oh, apa lagi ya? Satria Baja Hitam. Oh, XS ya kan? Sampai-sampai cuci piring pun gak kita cuci ya kan? Kita tutupi aja pakai masker. Udah cuci piring kau nak? Udah. Berubah. Nanti kita ambil sapu dari luar kita bilang berubah. Power Ranger. Oh. Zaman sekarang kalau kita dulu ambil sapu, Power Rangers, RX King.
Luar biasa zaman itu ya, luar biasa. Kalau dulu apa, tontonan kita apa? Om siapa dia? Burung terbang tinggi, masuk ke dalam sangkar. Pulangkan saja aku pada ibumu. Kurangi 10. Kurang 10 karena itu masuk masalah itu. Ya, anak sekarang memang lucu ya. Masuklah ke dalam dunia kami yang lama itu luar biasa. TV kami dipukul dulu baru keluar kenyataan. Kata orangnya masih mau ini. TV sekarang coba kau pukul langsung rusak dia. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudaraku, minggu berikutnya suaminya bersiul dia. Sebab saya gak bisa bersiul Bapak Ibu. Sonono menunggu beji bayangku. Datang istrinya, kenapa Pak? Tetangga baru ganti apa lagi? Ganti lagi dia Mak. Pak, gitu kan? Tengok, tetangga tiap bulan ganti aja. 3 bulan yang lalu ganti spring bed. 2 bulan yang lalu ganti mobil. Bulan yang lalu ganti TV. Hari ini ganti lagi. Kata suaminya, iya Mak, puji Tuhan tetangga sebelah udah ganti istri. Kapan aku ganti ya? Kata istrinya, apa Pak? Iya, Bapak si Ucok udah ganti istri dia. Aku juga berpikir kapan aku ganti ya. Kata Mama Butet, Mama Butet. Gak usah Pak, tidur di kertas aja kita pun gak apa-apa. Asalkan kau di hatiku dan hatiku di hatimu. Pret. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Ya puji Tuhan, kita kembali kita akan ada perjamuan kudus Bapak Ibu. Haleluya, kita tembak ke pasal yang berikutnya. 5, next, atau ayat lagi. Banyak apa? Come on. Ini Daud mengatakan banyak hal yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib. Wow. Dan maksud kami, tidak ada yang dapat disejarkan dengan engkau. Aku mau, coba Bapak Ibu, aku mau memberitakan dan mengatakannya. Aku mau. Berarti mau itu sesuatu yang belum terjadi, sudah terjadi dan akan. Tapi dengar baik, Daud di tengah-tengah masalahnya, di tengah-tengah persoalannya, dia mengatakan tetapi terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Daud telah menetapkan pandangannya untuk mengucapkan syukur. Aku mau mengucap syukur. Dan dia meletakkan pandangannya untuk melihat bahwa di depan sana ada jumlah besar yang tidak terhitung untuk diucapkan. Orang yang beriman selalu melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan, mereka tidak ditutupi oleh situasi dan keadaan mereka. Karena mereka mampu melihat jauh melebihi dari apa yang sedang mereka hadapi. Orang yang hidup dalam kebenaran, kenapa dosa tidak berkuasa menutupi mata rohani kita. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam iman, apapun tembok, apapun rintangan, apapun persoalan, mereka akan berdiri teguh dan yakin berjalan ke depan. Sekalipun ada laut Teberau, sekalipun ada tembok Yeriko, sekalipun jalan tertutup, tapi mereka yakin karena Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dia mengatakan apa? Ayat tadi mengatakan bahwa aku mau memberitakannya, aku mau mengatakannya. Tetapi terlalu banyak, terlalu besar jumlahnya. Aku bernubuat dalam nama Yesus. Tangkap dengan iman. Aku bernubuat dalam nama Yesus. Ada Tuhan yang menyertai engkau, Yehova Rafael Gibor Zaire. Hari ini aku tidak peduli dengan keadaanmu. Mungkin engkau berkata bahwa gembala saya gila, but I don't care. I speak the word of God over your life. I prophesy in the name of Jesus. Saya bernubuat dalam nama Yesus. Mazmur 40 pasal yang ke-6 ini akan terjadi dalam hidup Anda. Engkau akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar. Allah akan mengeluarkan engkau dari kegelapan. Allah akan mengangkat engkau ke dalam kemuliaan. Dia akan mengubah engkau dan mengganti namamu menjadi nama yang tersohor dan termasyur. Kalau namamu selama ini menjadi buruk, nama keluargamu selama ini rendah, nama hidupmu selama ini terabaikan, tapi Tuhan akan mengganti namamu menjadi sorak-sorai kepunyaannya. I prophesy in the name of Jesus. Aku bernubuat dalam nama Yesus. Bahkan dia akan membangkitkan engkau dari liang kubur kegelapanmu. Mungkin engkau tenggelam dalam masa-masa sulit, sukar. Hari ini berdiri di hadapan Tuhan sebagai umat yang minta tolong dan berteriak. Pasal 18, firman Tuhan mengatakan pasal 18, 32, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan
Karena perhatian Tuhan tidak akan pernah lepas dari hidupmu. Hari ini terimalah firman ini, terimalah kebaikan ini, terimalah sukacita ini. Jika engkau punya iman dan percaya, firman Tuhan mengatakan, aku ini sengsara dan miskin, tapi Tuhan memperhatikanku. Kalimat berikutnya, engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allah. Janganlah berlambat. Tuhan tidak akan memperlambat pertolongannya. Dia datang sesegera mungkin untuk menolong saudara. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Amin saudaraku. Dalam pendahuluan saya katakan begini kepada Anda, next. Ketika Anda menolak untuk berhenti berjalan dalam iman, tetaplah berjalan dalam iman. Anda sedang melepaskan kuasa ketaatan yang radikal. Anda belum melihat, Anda belum mendengar, tetapi Anda berteriak. Ingat, Tuhan akan selalu menghargai setiap orang yang percaya pada Tuhan. Dan Tuhan akan memperlakukan hal-hal istimewa ke dalam hidup Anda. Karena Tuhan menghormati kepercayaanmu terhadap Dia yang engkau percayai. Engkau akan melihat Allah berperlakuan hebat dalam hidupmu. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Dan Dia akan meluncurkan Anda ke dalam keajaiban-keajaiban yang tanpa batas. Serta membangkitkan Anda dalam kedewasaan rohani. Sama-sama katakan amin. Katakan amin Bapak Saudaraku. Ada 4 hal penting yang Anda harus lakukan. Yang pertama adalah bangunlah kedewasaan rohani di tengah-tengah pertempuran. Bukan di tengah-tengah perempuan, tapi di tengah-tengah pertempuran. Kalau hari ini Anda sedang menghadapi tantangan, kalau hari ini Anda sedang menghadapi persoalan, kalau hari ini Anda menghadapi sebuah keadaan, jangan mundur. Jangan tinggalkan ibadah, pelayanan, doa terus. Jangan biarkan dirimu mengalami kepasifan dalam Tuhan. Apa kata Ibu Gembala kemarin kepada kita dalam ibadah doa kemarin? Dia berkata kepada kita bahwa kepasifan adalah pintu yang membuat masuk iblis. Karena tidak ada acara libur dalam peperangan roh. Tidak ada acara libur. Ambil senjata Allah. Menyerang sebelum ia berperang. Berperang sebelum dia menyerang. Keep on going on prayer. Amin saudaraku. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dewasa rohani. Suami-suami perlu dewasa rohani. Istri-istri perlu dewasa rohani. Jangan semua dicampur adukan. Ketika kedewasaanmu itu kamu letakkan ke dalam kebenaran, maka Tuhan akan memperlihatkan kepadamu keajaiban. Yang kedua, what do you have to next? Yang kedua adalah mata rohani yang tetap terjaga. Jangan izinkan matamu terlihat, terabaikan atau teralihkan oleh situasimu. Mungkin keuanganmu sedang terganggu, keluargamu sedang tergoncang, usahamu sedang tergoncang, and so on. Atau kesehatanmu. Jangan terganggu. Fokus. Kepada apa? Fokus. Kenapa Musa begitu tenang? Karena fokusnya adalah bukan menghadapi badai. Fokusnya adalah memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Ada amin saudaraku? Dia tidak punya urusan dengan apa yang terjadi. Itu urusan Tuhan. Urusannya adalah tetap jadi pemimpin untuk bangsa Israel. Ada amin saudara? Amin Bapak saudaraku. Amin saudaraku. Makanya Joshua tidak takut dengan 4 meter tembok Yeriko. 13 meter, 8 dan 3 meter tingginya. Ya, karena tembok Yeriko bukan urusannya, itu urusan Tuhan. Urusan daripada Joshua adalah membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Urusan urusan Paulus, urusan Musa, urusan Joshua bukan bagaimana merobohkan atau menyelesaikan masalah. Urusan mereka adalah taat terhadap panggilan mereka. Ada amin saudaraku? Ada amin? Mata rohani tetap fokus. Yang ketiga, what do you have to do? Yang ketiga, tindakan iman. Lakukan tindakan-tindakan iman di tengah-tengah penantianmu. Jangan jadi orang yang pasif. Amin Bapak saudaraku. Perempuan dengan baik. Anak kecil, dia gak pasif. Dia kasih 5 roti 2 ikan. Kau tidak akan pernah melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu kalau kau tidak melakukan sesuatu bagi dia dan pekerjaannya. Di gereja ini saya berani ngomong, karena ini gereja kita. Gereja di mana kita mengalami janji Tuhan. Kalau Anda bertindak aktif dalam pekerjaan Tuhan, you do something. Tuhan tahu 10% bisa kita kerjakan, 20% bisa kita kerjakan. Karena Tuhan tahu, Dia kirimkan 3/4% untuk KKR-nya. Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu karena ketulusan hati kita. Kata Ibu Gembala sama saya, ini ngomongan istri, ini suami istri ya. Dia bilang sama saya, enak kali kau ya yang ya. Enak kali pas lagi kau pusing. Kau cuma duduk di meja komputermu, kau doa sama Tuhan, langsung cair.
Kenapa ya kalau kita mau jalan-jalan nggak cair-cair? Karena itu bukan keinginan Tuhan. Amin. Kalau keinginan Tuhan, pasti kita jalan-jalan. Terjawab doa istri saya. Tapi kalau ini enak kali, langsung enak kali. Ya cek, wah mantap kali ya. Kalau setiap hari begini kan mantap. Kenapa ya mau jalan-jalan gitu, mau libur anak-anak 30 hari ini, 60 hari. Beku juga di ruangan ini. Kenapa belum dijawab Tuhan? Karena itu belum bagian rencana Tuhan. Kalau itu rencana Tuhan, sebelum kita planningkan sudah ada biayanya. Tapi kalau belum datang biayanya, berarti belum rencana Tuhan. Amin anak-anakku. Gak ada yang dengar. Amin. Haleluya. Do something. Kata Tuhan, KKR dulu. Kata Tuhan, jiwa-jiwa dulu. Karena banyak jiwa-jiwa hari ini yang sedang tertidur. Tadi ada hamba Tuhan yang datang ke kantor saya. Mereka adalah hamba Tuhan, saya tidak sebut dari mana. Mereka hamba Tuhan, apa ibu? Ada 3 orang tadi. Kemarin ada 2 orang. Hari Senin ada lagi mau ketemu dengan saya. Dan mereka cerita, Pastor, what the move you doing on? Apa pekerjaan Tuhan yang sedang kau lakukan ini? Saya bilang, I just a man of God. Saya hamba Tuhan, hanya hamba Tuhan. Karena banyak jemaat di mana-mana sekarang sedang mengalami kekeringan roh. Kenapa kita buat KKR? Narkoba lagi banyak-banyaknya. Judol lagi banyak-banyaknya. Perjinahan, hubungan seks luar nikah lagi banyak-banyaknya. Minimal ketika mereka datang KKR, Bapak Ibu, mereka dapat urapan Tuhan. Ketika mereka punya serangan, minimal mereka bisa ingat, oh aku hamba Tuhan. Aku pernah ikut KKR, aku pernah. Dan mungkin banyak anak-anak muda yang mau hampir bunuh diri atau kehilangan arah hidup. Tapi mereka dengar firman Tuhan, mereka dibangkitkan kembali. Makanya that's good. Maka dengar baik, ada 2 pesan ketika saya KKR. Yang pertama adalah menjangkau jiwa-jiwa. Tetap pesan Tuhan. Yang kedua adalah membangkitkan dan membangunkan hidup roh yang tertidur. Ayo. Amin saudaraku. Anda siap? Kata aminnya itu Anda siap? Amin. Saya berdoa, yang siap angkat tangan. Aku berdoa Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Berkati usaha mereka, berkati hidup mereka. Mereka akan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Angkat mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Terima 1 kota, 5 kota, 10 kota, bahkan bangsa-bangsa. Tidak ada kerugian dalam tanganmu, tidak ada kegagalan, tidak ada kekurangan. Kau akan diangkat, kau diberkati, kau akan dipulihkan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kami bukan orang yang mengejar, tapi kami orang yang mendapatkan. Kami orang bukan yang mengejar, tapi kami orang yang dianugerahi. Aku berdoa setiap tangan-tangan ini. Tangan-tangan ini akan menuai dan menuai. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, kerugian tidak akan menimpa engkau. Engkau akan mendapatkan penghasilan. Dengar baik. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, ketika engkau bergerak dalam pekerjaan Tuhan, maka dengar baik, penghasilanmu akan naik 30%, 60%, 70%, 80%. Tidak akan pernah turun. Dengar baik, sekali lagi, bagi kau yang punya usaha, yang punya pekerjaan, karena engkau mengalami janji Tuhan dan hidup dalam kegerakan Tuhan untuk menuntaskan amanat agung, maka dengar baik, aku berdiri sebagai hamba Tuhan dan aku lepaskan roh kenabian ini atas hidupmu. Penghasilanmu tidak akan turun, akan naik 30 kali, 60 kali, 100 kali, bahkan 300 kali lipat. Terima dalam nama Yesus. Ada amin? Terima dalam nama Yesus. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Saudaraku, yang terakhir. Yang pertama adalah kedewasaan rohani. Yang kedua, mata rohani tetap terjaga. Yang ketiga, tindakan iman di tengah-tengah penantian. Bertindak. Bapak Ibu, apa kata Tuhan kepada Musa? Tuh Musa, apa di tanganmu? Tongkat, angkat. Bertindak. Amin Saudaraku. Bertindak. Apa kata Tuhan? Apa yang ada padamu? Cuman air putih. Tuangkan. Bertindak. Bapak Ibu, bukan apa yang Anda lakukan, tetapi ketaatan dan keputusanmu untuk taat. Itu yang mendatangkan mukjizat bagi hidup Anda. Katakan amin saudaraku. Yang terakhir, haleluya, sikap hati yang selaras dengan kebenaran.
Kalau kebenaran firman Tuhan ada di hati kita, maka percayalah kita akan bergerak dalam rencana Tuhan yang besar. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selamanya. Selamat menikmati keajaiban Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, harinya anugerah Tuhan. Hari ini, hari kemenangan Tuhan. Terima janji Tuhan, dinyatakan dalam hidup Anda. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Katakan, aku diberkati, aku dipulihkan, aku dikuduskan, aku dibenarkan, dan janji Tuhan menjadi sempurna atas hidup saya. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Aku percaya. Ope. Ku percaya Yesus tolong hidupku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku percaya tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus penyembuhku. Katakan ku percaya masih ada mujizat. ku percaya Yesus tolong hidupku. Katakan sama-sama. Ku percaya Amin. Katakan Yesus. Dengan iman sama-sama katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya Yesus tolong. Cepat. Ku percaya tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus penolongku. Sama-sama katakan ku percaya masih ada. Bas. Ku percaya Yesus tolong hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil baginya. Yesus penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya Yesus tolong. Mari semua angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Sama-sama. Yesus, ku percaya. Mujizat, amin. Yesus tolong. Katakan sama-sama. Mari letakkan kedua tanganmu di atas kepalamu, Bapak Ibu. Jemaat Tuhan berkati Tuhan, hari ini kita meletakkan tangan kita di atas kepala kita untuk kembali menerima pengurapan dari Tuhan, untuk kita kembali berjalan dalam setiap apa yang Tuhan rancangkan buat hidup kita. Dan percayalah bahwa Dia Tuhan yang tidak hanya sekedar membawa engkau melihat, tapi Dia Tuhan yang membawa engkau mengalami serta menerimanya. Tapi hari ini kuncinya adalah, apakah Anda mempercayai Tuhan? Karena dengar baik, kunci untuk Anda dan saya mengalami segala sesuatu dari apa yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kita adalah ke dalam kepercayaan kita. Saudaraku Tuhan, hari ini, apakah Anda percaya pada Tuhan? Atau hanya Anda sekedar mempercayai Tuhan? Karena sering sekali banyak hal dalam kehidupan kita tidak terjadi apa-apa. Kita hanya sekedar mengucapkan untuk percaya, tapi kita sering sekali tidak bertindak dari kepercayaan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, teguhkan hatimu ke dalam Kristus dan kembali bangun dirimu untuk mengalami kepercayaan dari dalam Tuhan. Saya berikan kepada waktu Anda 1-2 menit untuk berdoa. Bangun kembali kepercayaanmu pada Tuhan. Mungkin ada banyak tantangan, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak hal-hal yang mungkin menggetarkan lututmu. Tapi dengar baik,
Justru terus percaya. Justru terus percaya. Justru terus percaya. Karena pada waktu engkau percaya kau akan tenang. Dan pada waktu kau tenang, kata firman Tuhan mengatakan, dalam tinggal tenang terletaklah kekuatan. Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa aku berseru kepada Tuhan dan aku percaya dan Dia segera menolong aku. Bangkitlah jemaat Tuhan. Jangan pernah jadikan engkau menjadi orang yang kelihatan percaya, tetapi enggak ada tindakan-tindakan iman dari dalam hidupmu. Orang yang percaya akan selalu bertindak dalam tindakan-tindakan iman. Mereka akan melakukan sesuatu, mereka mengerjakan sesuatu karena mereka percaya. Dan itulah tindakan-tindakan iman dari hidup mereka. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Kembali terima anugerah Tuhan. Kembali terima anugerah Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir atas hidup. Kembali terima, kembali terima. Kembali terima, kembali terima, kembali terima. Kembali terima. Kembalilah. Kembali terima. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Kembali terima. Dan sekarang naikkan doa-doamu. Naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Naikkan doa-doamu. Minta. Yes. Oh rabasyakara barararara. Oh. Dinabasyandara bukarabayararara. Yes. Oh rabasyararararararara. Yes. Yes. Terima. Terima. Amin. Sekali lagi. Terus. Percaya terus. Oh rabayarararararara. Sikinarabayararararara. Terus. Oh. Jama. Tuhan jama. Amin. Katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Terima, terima. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari angkat pujian ini dengan iman. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kami terima janji-Mu ya Tuhan. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Hey. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Sambil melihat kebaikan Tuhan, sambil melihat hal-hal hebat, lihat keluargamu dipulihkan, lihat pekerjaanmu dipulihkan, lihat kesehatanmu dipulihkan. Mulai lihat, terima, terima kembali janji Tuhan. Oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, dan ku tahu betapa